Semua yang terlontar dari lisan kita dicatat di sisi Allah dan kita akan pertanggungjawabkannya nanti di hari kemudian. Ayuhal ikhwah ala karim. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, catatan apa ini? Semuanya tercatat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu kata dari mulut kita, melainkan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, ketika Imam Ahmad sakit, beliau dijenguk oleh seorang muridnya atau temannya. Beliau dijenguk dan terdengar suara erangan, rintihan dari Imam Ahmad. Ya, sang alim ini kemudian mengingatkan beliau dengan firman Allah tadi, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Padahal rintihan ini sebenarnya wajar orang yang kesakitan. Tapi setelah beliau diingatkan dengan ayat itu, ya dikatakan setelah ya dibacakan ayat itu kepada beliau tidak didengar lagi rintihan dari Imam Ahmad setelahnya. Ya, subhanallah. Karena mengapa? Semua yang terlontar dari lisan kita dicatat di sisi Allah dan kita akan pertanggungjawabkannya nanti di hari kemudian. Ayuhal ikhwah ala karim. Sampai perkataan-perkataan kita yang mubah, saya makan, saya minum, saya keluar, saya pergi, ya saya ke sekolah, saya ke kantor, itu semua tercatat di sisi Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita lihat nanti di hari kemudian yauma tubalas sarair, ketika rahasia-rahasia itu diungkap, ya tertulis dalam catatan amalan kita. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, catatan apa ini? Semuanya tercatat di situ. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama lisan ini. Ini adalah merupakan anggota tubuh yang tidak bertulang tetapi bisa menjadi silahun dzu haddain. Menjadi pedang bermata dua. Ya, bisa menyelamatkan kita dan bisa juga naudzubillah menyengsarakan kita. Menyelamatkan kita ketika kita gunakan lisan ini untuk kebaikan yang disebut dengan al-kalimatut thayyibah, perkataan yang baik, zikir yang baik, ya tilawatul Quran, berdakwah di jalan Allah, ya kemudian memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita orang yang beriman. Ini bisa mengantarkan diri kita dalam kebaikan untuk seterusnya mengantarkan kita ke surga. Tapi sebaliknya kalau lisan ini digunakan untuk keburukan, hal-hal yang sia-sia, apalagi sampai dalam perbuatan dosa al-kadzib, begitu pula dengan ghibah, menceritakan kejelekan saudara kita. Na'udzubillah min dzalik, itu bisa menjadi sebab kebinasaan kita. Ya pernah suatu ketika, ayuhal ikhwah al-akarim, Aisyah radhiyallahu anha disebabkan kecemburuan kepada istri Nabi yang lain, ya, yang bernama Safiyah. Dia berkata, hasbuka min Safiyah. Ya Rasulullah, ya cukupkan dirimu dari Safiyah. Dan dia memberi isyarat dengan tangannya seperti ini. Ya, seakan beliau hendak mengatakan Sofia ini orangnya pendek. Ya, saya lebih cantik dari dia. Ya, Nabi kemudian berkata, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau mengatakan sebuah perkataan yang andaikan perkataan itu dicelupkan dalam lautan maka akan mengotori lautan itu. Subhanallah. Ini Nabi mengingatkan kita, ini perkataan yang sederhana, ya, tetapi di dalamnya ada unsur ghibah, mengotori lautan. Apalagi jika setiap hari kita menghiasi diri kita, lisan kita dengan gosip, menceritakan kejelekan orang lain, na'udzubillah, apalagi disertai dengan fitnah, ditambah lagi dengan namimah, mengadu domba dan seterusnya, maka ini ya na'udzubillah min dzalik bisa menyebabkan kebinasaan kita. Dan sinilah mengapa Abu Bakrin Siddiq pernah suatu hari beliau memegang lidahnya seraya berkata, "Hadzal ladzi awradanil mahalik." Inilah yang akan menjadi sebab ya saya dimasukkan ke dalam kebinasaan. Inilah yang akan menjadi sebab saya dimasukkan ke dalam kebinasaan. Makanya ayo ikhwah, jaga lisan kita dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, kata Nabi, menjaga anggota tubuh yang berada di antara dua tulang rahangnya, kemudian anggota tubuh yang berada
ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka saya jamin untuknya masuk ke dalam surga. Dari sinilah mengapa beliau mengingatkan kita untuk menjaga lisan dan membiasakan diri untuk diam, ya jika tidak ada lagi yang bisa kita ucapkan dari kebaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia mengucapkan perkataan yang baik atau ia diam, kata Rasulullah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.